Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Semoga hari ini diberi kesehatan, ketenangan batin, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat walau kondisi tubuh mungkin tidak selalu sekuat dulu. Saya doakan Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Rizal, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi ilmu, pengalaman, dan tips penting tentang kesehatan para lansia, terutama mengenai 5 penyakit yang paling sering nyergap atau menyerang lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang mengalami perubahan. Sistem imun tidak sekuat dulu, sendi mulai melemah, tekanan darah berubah-ubah, dan organ-organ bekerja tidak secepat saat masa muda. Karena itulah, ada beberapa penyakit yang lebih sering muncul pada lansia, dan kalau tidak ditangani dengan tepat, keluhan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan memicu penyakit lain. Saya teringat salah satu pasien saya, seorang ibu berusia sekitar 67 tahun, namanya Ibu Sulastri. Beliau datang dengan wajah lelah dan berkata, "Dok, saya sudah berobat kemana-mana, tapi begini-begini saja. Kadang sendi saya nyeri luar biasa. Besoknya tiba-tiba pusing. Habis itu dada berat, nafas pendek. Saya bingung, stres, kadang rasanya kok hidup begini terus." Saya diam mendengarkan, karena keluhan seperti itu sering sekali muncul pada pasien-pasien lansia. Bukan karena mereka manja, bukan karena berlebihan, tetapi karena tubuh mereka memang sedang melemah. Setelah saya lakukan pemeriksaan menyeluruh, ternyata keluhannya muncul karena kombinasi 5 penyakit yang memang paling sering menyerang lansia, terutama saat kondisi tubuh tidak stabil. Setelah saya berikan pengobatan, edukasi, terapi rumahan, serta beberapa rekomendasi herbal yang aman, alhamdulillah keluhannya perlahan membaik, tidurnya lebih nyenyak, dan rasa stresnya berkurang. Oh ya, sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu yang menonton video ini boleh tulis di kolom komentar. Saya menonton dari kota, supaya saya tahu dari mana saja para pejuang kesehatan ini berasal. Baik, sekarang mari kita bahas satu persatu dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami agar bisa langsung diterapkan di rumah. Penyakit pertama yang paling sering menyerang lansia adalah nyeri sendi atau osteoartritis. Pada usia lanjut, tulang rawan yang melapisi sendi mulai menipis. Ketika digunakan untuk berjalan, naik tangga, atau berdiri terlalu lama, maka tulang bergesekan dan muncullah rasa sakit. Secara medis, suhu tubuh yang cepat berubah, cuaca dingin, dan kurangnya aktivitas membuat sendi makin kaku. Pengobatan medis yang biasa diberikan adalah obat anti nyeri, suplemen glukosamin atau kondroitin, serta fisioterapi. Namun, perawatan rumahan juga penting. Kompres hangat, gerakan sendi perlahan setiap pagi, dan pijatan lembut di sekitar lutut atau pergelangan kaki. Untuk herbal, jahe sangat membantu. Jahe direbus bersama serai selama 10 menit, diminum hangat-hangat. Efek antiinflamasinya bisa mengurangi nyeri. Penyakit kedua adalah infeksi saluran pernafasan, atau yang sering kita sebut flu, batuk, dan pilek. Pada lansia, gejalanya bisa lebih berat karena daya tahan tubuh menurun. Virus di udara mudah masuk melalui hidung atau tenggorokan yang mulai sensitif. Perawatan medis umumnya berupa obat batuk, dekongestan, vitamin C, dan zinc. Di rumah, minum air hangat, istirahat cukup, dan inhalasi uap air panas campur garam sangat membantu membuka saluran nafas. Herbal yang aman seperti jahe merah, madu, lemon, atau minyak kayu putih untuk uap juga bisa membantu meredakan gejala. Penyakit ketiga adalah tekanan darah yang tidak stabil, terutama hipertensi. Pada lansia, pembuluh darah sudah tidak lagi elastis. Saat stres, aturannya naik. Saat dingin, bisa naik. Sedikit kurang tidur, naik. Pengobatan medis sangat penting, terutama obat-obatan antihipertensi yang diberikan dokter. Jangan pernah menghentikan obat secara sepihak. Untuk perawatan di rumah, rendam kaki dengan air hangat selama 15 menit untuk membantu melancarkan aliran darah. Hindari makanan asin, jeroan, gorengan minyak berulang,
serta jangan tidur terlalu larut malam. Herbal yang bisa membantu adalah air rebusan seledri atau bawang putih tunggal, namun ini hanya pendukung, bukan pengganti obat dokter. Penyakit kelima yang sering muncul adalah gangguan lambung dan pencernaan, seperti MAH, GERD, perut kembung, mual, dan kurang nafsu makan. Pada lansia, hormon pencernaan berkurang sehingga makanan lebih lama diproses. Ditambah kebiasaan minum kopi atau makan gorengan, keluhan makin parah. Pengobatan medis umumnya berupa antasid, obat penekan asam lambung, atau prokinetik untuk membantu pencernaan. Di rumah, makan dalam porsi kecil tapi sering lebih baik daripada makan banyak sekaligus. Minum air hangat setelah makan, hindari langsung berbaring, dan perbanyak makanan lunak. Herbal yang aman contohnya air rebusan daun pandan, kunyit putih, atau madu hangat. Penyakit kelima adalah sesak nafas atau kambuhnya penyakit paru, terutama pada lansia yang punya riwayat asma atau PPOK. Udara dingin sering membuat saluran nafas menyempit sehingga sulit bernafas. Perawatan medis berupa inhaler bronkodilator, ekspektoran atau obat antiinflamasi sangat penting. Perawatan rumahan seperti duduk tegak, menghirup uap air panas campur garam, atau tepuk punggung ringan dapat membantu mengeluarkan dahak. Herbal seperti jahe dan daun mint sering membantu melegakan pernafasan selama tidak ada alergi. Bapak dan Ibu, kelima penyakit ini bisa dicegah dengan memperbaiki pola hidup, istirahat cukup, makan teratur, menjaga tubuh tetap hangat, mengurangi stres, dan minum air putih yang cukup sangat membantu memperkuat daya tahan tubuh. Saya ingin berpesan kepada Bapak dan Ibu semuanya, jangan pernah putus asa saat menghadapi penyakit. Setiap sakit pasti ada obatnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. Yang penting kita tetap berusaha, tetap sabar, tetap berikhtiar, dan tetap menjaga kesehatan semampu kita. Ketika hati tenang, tubuh pun ikut tenang. Ketika pikiran lapang, penyakit lebih mudah dikendalikan. Dan ketika kita yakin bahwa Allah selalu menyayangi hamba-Nya, maka langkah kita akan terasa lebih ringan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Semoga ilmu ini memberi manfaat dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.